Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini untuk kita pakai menjadi bekal melakukan tugas panggilan hidup kita, yaitu dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, menghadapi penderitaan setidak-tidaknya ada beberapa sifat dan hal yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, dia lari dari penderitaan itu. Lari dari persoalan itu. Meninggalkannya dengan cara apa? Mencari hiburan, ke kafe, tempat nongkrong, dan lain sebagainya. Cara yang demikian tidak pernah menyelesaikan masalah, tetapi bahkan mungkin menambah masalah yang lain. Minimal masalah keuangan, pengeluaran akan bertambah. Cara yang kedua, yaitu meminta pertolongan kepada teman yang paling dekat, curhat. Di satu sisi mungkin inti akan melonggarkan beban di dalam hati, tetapi tidak selamanya seorang sahabat dekat bisa menolong kita 100% keluar dari persoalan yang kita hadapi. Mereka mungkin akan manut dan manggut mengadakan kasihan, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk keluar dari persoalan kita ini. Maka hal ini juga tidak 100% dapat menolong kita. Yang berikut, saudara-saudaraku yang terkasih, mempersalahkan segala sesuatu. Kenapa harus begini? Seandainya kemarin saya tidak melakukan ini, tidak akan begini. Menyalahkan waktu, menyalahkan orang lain. Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan dengan mengatakan Tuhan tidak adil. Tetapi ada juga orang yang mau minta tolong kepada orang lain. Dalam konteks ini, umat Israel ketika menghadapi ancaman dari bangsa di sekitarnya, mereka tidak langsung pergi dan meminta tolong kepada Tuhan, tetapi meminta tolong kepada bangsa yang mereka anggap boleh bersekutu dengan mereka. Saudaraku yang terkasih, hal itu bukan jalan keluar karena akhirnya mereka terbuang di Babel. Mereka merasa terluka karena mereka adalah bangsa buangan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tetap setia dengan kasih-Nya. Karena itulah Tuhan mengatakan kepada mereka, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tidak seorang pun menanyakannya. Bahkan dalam keterpurukan, dalam keterbuangan itu, Tuhan akan datang untuk mengobati luka-luka kita. Tuhan akan datang memberikan kesembuhan bagi kita. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila ada luka batinmu karena masalah-masalah pribadi, masalah keluarga, bila kamu merasa terbuang mungkin karena persoalan ekonomi, karena pekerjaan, dan bila kita merasa sebagai anak tiri di tengah bangsa dan negara ini, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan membalut luka-lukamu. Maka apapun persoalan hidupmu, datang saja kepada Tuhan Yesus, supaya kamu disembuhkan, supaya luka-luka batinmu dibalut oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat dibalut, selamat dipulihkan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami sembah dalam Yesus, karena janji setiamu dan juga pemulihan yang dari Tuhan. Maka biarlah kami ketika mengalami keterpurukan, mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan, dan bila kami juga merasa disisihkan dari masyarakat, hari ini kami boleh bersuka cita menyambut janji Tuhan, karena Tuhan akan memulihkan, Tuhan menyembuhkan dan membalut kami. Maka balutlah segala luka-luka batin kami, sehingga kami dipulihkan menjadi ciptaan yang baru, untuk satu tugas tanggung jawab, membuahkan yang baik demi kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.